rabbis samawati wal aradi faqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Quran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim alaihi fil akhirin wa salli wa sallim alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim alaihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala dhurriyyatihi al-abrar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar ya aziz ya ghaffar. Hadratul mukarramin dan muhtaramin, para dewan kiai, para asatidz, tokoh-tokoh agama, kiai-kiai yang hadir di Barujati, bil khusus Adinda Kiai Urip Mubarak SPDI yang insyaallah nanti akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita dan terutus untuk adik-adik, anak-anak para santri, wali murid yang hadir, para santri yang asli 24 jam menetap di Barujati, santri jam paling asli, dan semua hadirin rahimakumullah alaikum ajma'in, amin. Isra Mi'raj adalah bagian dari satu perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam berbagai perspektif kita bisa menggalinya, tidak hanya sejarah perjalanannya, tetapi substansi dan rahasia yang terkandung di dalamnya adalah baginda setelah merasakan berbagai goncangan-goncangan disertai ancaman-ancaman bahkan sampai pembunuhan, sahabatnya disiksa tiada henti, ekonominya diembargo sampai 3 tahun, disyrik yang kita pelajari dalam sejarah. Allah tidak membiarkan begitu saja bagi hambanya yang terus istiqomah. Allah tidak berpangku tangan bagi siapapun orang yang terus menyampaikan risalahnya tiada henti. Titik tekan bagi kita adalah kalau dalam konteks kedinian dan kedisinian la maujuda illallah, tentu sejarah bukan hanya bicara pelakunya baginda Rasul, tetapi bagaimana kita memaknai sejarah dari apa yang terjadi kepada baginda Rasul juga para sahabatnya. Kalau kita mengazamkan diri, bahkan meyakini bahwa kita adalah bagian dari perjalanan perjuangan baginda untuk Islam yang kita cintai ini, melalui apapun wasilahnya, termasuk kita di Barujati melalui wasilah pondok pesantren ini, dan ini adalah bagian daripada cara kita mempertahankan estafet perjuangan baginda. Catatan penting bagi para kiai, catatan penting bagi para santri adalah bagaimana kita mampu istiqomah untuk Islam yang kita cintai. Haitsu tastaqim yuqaddir laqallahu najaha. Sekiranya kita mampu lurus, istiqomah, tegak lurus dengan apapun situasi dan keadaan, di sini Allah tidak akan membiarkan kita. Allah akan terus memberikan pertolongannya, sehingga kalau sudah ada pertolongan Allah, iyyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah berkehendak untuk menolong kita, fala ghaliba lakum, tidak akan pernah ada manusia dan makhluk manapun yang bisa mengalahkan kita. Ini catatan pertama. Catatan kedua, dalam konteks kepesantrenan dan dalam safar panjang kita
menuju kematian dan keabadian. Maka saya secara pribadi koreksi kalau salah. Jarang sekali menemukan, untuk tidak mengatakan tidak diketemukan, keterangan dalil yang menyebutkan bahwa ada ibadah yang lebih mudah untuk masuk ke surga selain mencari ilmu. Sekali lagi, ini perjalanan keistiqomahan kita dari substansi Isra Mi'raj, karena Isra itu adalah perjalanan, Mi'raj itu adalah naik. Maka dalam pemahaman seperti ini, bagi kita konteks kepesantrenan, kekiaian dan kesantrian adalah tidak ada jalan yang lebih memudahkan kita masuk di surga kecuali jalan thalabul ilmi. Silahkan datangkan hadisnya, apalagi ayat Al-Qur'annya. Man salaka thariqan ilal ilmi, coba cari sahalallahu thariqan ilal jannah itu salaka di mana sholatnya? Tidak. Ayat dari hadisnya menyebutkan sahabat jalan sholat digampangkan masuk ke surga. Nggak ada. Kalau nggak ada, paling tidak kita karena belum membaca semua hadis, belum menemukan. Atau barangkali yang sering puasanya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, justru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya man salaka thariqan ilal ilmi, siapa yang terus salaka, tidak ada apa bahasanya, tapi salaka ngereyeuh lempang. Jadi ngaji itu kudu ngereyeuh. Siapa kan langsung lempang tuh dilumpat, kadang-kadang langsung ngereyeuh. Salaka terus menerus. Itulah kenapa dalam ilmu tasawuf kalau kita ingin sampai ke Allah itu dibahasanya bukan dahab, bukan dihab, tetapi suluk. Salaka ya suluku, sulukan, karena itu bisa langsung loncat ke Allah. Kudu ngeri. Salaka thariqan ilal ilmi, siapa saja yang terus mencari ilmu tiada henti. Bahkan bukan hanya tamat di pesantren, setelah yang tren pun tidak pernah berhenti untuk terus mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak dibatasi usia, dibatasi oleh profesi dan jabatan. Kalau hanya jabatan kepala desa yang hanya 6 tahun, lalu mereka pun demo ini 9 tahun, mikir lah tuh udah bener bener cangker yang nungguan kan. Lalu ingin cepat masuk surga bukan dari jalan kepala desa, tetapi kalau ingin cepat masuk surga itu harus melalui pintu mencari ilmu. Inilah kenapa baginda menyampaikannya, thalabul ilmi fardhun. Setelah kewajiban itu disampaikan, dalam hadis yang lainnya, utlubul ilma, carilah oleh kalian semua. Cari bahasa aktif, bukan bahasa pasif. Cari, kalau mencari itu aktif. Lain sada tangan ajengan ustaz kiai, cari ke kiai, cari ke ulama. Utlubu al ilma. Tentu konteksnya ini bukan semua ilmu, tetapi ilmu yang mendatangkan kita kepada Allah. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai dibuat ayunan sampai masuk ke liang lahat. Sekali lagi saya ingin menyampaikan Isra Mi'raj ini dalam konteks kita kepesantrenan, kekiaian dan kesantrian, bahwa satu jalan yang lebih mudah untuk masuk surga itu bukan ibadah-ibadah yang lain. Jalan yang paling mudah untuk masuk di surga itu adalah mencari ilmu. Maka kita cuma ada 2 pilihan. Satu, menjadi alim, lalu kita setelah alim itu membawa orang dalam gerbong mencari ilmu. Kedua, menjadi muta'allim yang terus belajar, tiada henti, tidak dikalahkan oleh kebutuhan, tidak dikalahkan oleh profesi, tidak dikalahkan oleh jabatan apapun. Kita terus tidak boleh berhenti selama Allah memberi nikmat akal, memberi nikmat sehat, untuk terus tidak boleh berhenti belajar. Karena ini, sekali lagi, ilmu inilah yang lebih memudahkan masuk surga. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Silahkan cari hadis kayak ada sahalallahu thariqan ilal jannah selain mencari ilmu. Maka pantas kalau ada keterangan menyebutkan al-alim wal muta'allim syarikani fi ghair. Alim dan muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang terus belajar ilmu, syarikani fi khair, kedua-duanya bersama-sama dalam kebaikan. Orang yang tidak menjadi alim dan tidak menjadi muta'allim, mereka tidak ada dalam kebaikan. Wasairun nas la khaira lahum.
Untuk itu kepada masyarakat umum, terkhusus kepada para santri, sekali lagi, kalau sholat adalah wajib dan Allah tentukan waktu-waktunya, maka mencari ilmu juga wajib. Dan ini tidak ditentukan waktunya, tetapi minal mahdi ilal lahdi. Tidak boleh kita berhenti mencari ilmu, mencari di ustad, mencari ajengan, tonggeer, menghoer, tonggeer dari ustad dari mencari di dewan kiai, tonggeer, terus mencari ilmu. Tidak boleh kita berhenti. Kita mungkin alim di hadapan masyarakat yang ini, tapi bisa jadi kita jahil di hadapan yang ini. Maka terus kita prosesnya di hadapan yang jahil harus menjadi alim, di hadapan para alim kita harus menjadi muta'alim, sehingga kita lebih mudah untuk cepat masuk ke surga. Terakhir, kalau itu tauji artinya arahan, maka terakhir saya atas nama Sivitas Akademika Pondok Pesantren Dr. Baru Jati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, wali santri, santri abadi, alumnus, juga masyarakat yang berkenan hadir di acara peringatan Isra Mi'raj. Dan tentu dalam kegembiraan kami, di mana alhamdulillah 32 hari kurang lebih dari mulai tanggal 25 Jumadil Akhir, kami berproses semua di dalam ini untuk meyakinkan kepada umat bahwa Baru Jati masih tetap memegang teguh mutu manikam ulama-ulama salaf. Karena kami meyakini seperti yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharul Maknun, dalam kitab Jauharul Tauhid, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaq. Setiap kebaikan pasti sumbernya adalah ketika kita mengikuti ulama-ulama salaf, dan ketika datang keburukan pasti sumbernya karena kita mengikuti ulama-ulama hari ini. Maka kitab-kitab mutu manikam, intisari-intisari yang dikarang oleh ulama kenamaan yang sudah ratusan tahun kitab itu dipelajari di seluruh dunia, di Baru Jati diabadikan dalam hafalan santri Baru Jati. Quran saja yang sudah Allah jamin tidak akan pernah lenyap dari dunia, banyak mereka yang menghafalnya. Quran saja yang Allah jaga, bahwa Allah langsung yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Masih terus banyak dihafalkan. Pertanyaannya, lalu bagaimana ilmu-ilmu untuk membuka makna-makna Al-Quran kalau tidak dijaga? Inilah peran kami Baru Jati, inilah peran kami Pondok Pesantren Taur Rahman. Jangan anggap kami tidak bekerja untuk negeri ini, jangan anggap kami tidak bekerja untuk mencintai ulama. Justru kamilah 24 jam yang terus-menerus memelihara ilmu-ilmunya para ulama, ilmu-ilmunya mereka para sahabat salih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.